Tohari 45 alias Mbah Slamet, pria berkedok dukun pengganda uang dari Banjarnegara, Jawa Tengah, ternyata seorang residivis. Pria warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara ini pernah terlibat aksi kriminal sekitar 4 tahun silam, tepatnya 2019. Kasus yang menjerat Mbah Slamet adalah kasus peredaran uang palsu yang diungkap Polres Pekalongan, 2019. Saat itu, Polres Pekalongan menyita 1.491 lembar uang palsu (UPAL). Ribuan uang pecahan Rp100.000 tersebut disita dari 3 pelaku, asal Kabupaten Wonosobo, Banyumas, dan Banjarnegara. Tohari alias Mbah Slamet saat itu dibekuk bersama 2 orang pelaku lainnya, yakni Aziz 32, warga Kabupaten Wonosobo, dan Ahmad Murtadi 49. Ketiganya dibekuk petugas saat bertransaksi di sebuah minimarket di Kelurahan Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Kini, Mbah Slamet kembali melakukan tindak pidana. Kasus yang menyeretnya tidak main-main, yakni pembunuhan berantai. Kasus yang menggegerkan publik ini bermodus penggandaan uang. Mbah Slamet membuka praktik sebagai orang yang bisa menggandakan uang alias dukun pengganda uang. Mbah Slamet diduga telah membunuh sebanyak 12 orang. Sebelumnya, polisi menemukan 10 mayat yang terkubur di sebuah kebun Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Sehari kemudian, polisi kembali menemukan 2 mayat lainnya sehingga total korban tewas akibat praktik dukun pengganda uang ini sebanyak 12 orang. Polres Banjarnegara mengungkap satu di antara korbannya, yakni Po, 53, warga Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban Po sebelumnya sempat hilang dan tak dapat dihubungi, hingga akhirnya ditemukan sudah menjadi mayat terkubur, lengkap dengan pakaiannya. Kabid Dumas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Kudusi, menyatakan jasad korban ditemukan di tempat yang ditunjukkan oleh pelaku. Iya, total ada 12 jenazah ditemukan, ungkapnya. Selasa, tanggal 4 April tahun 2023, dikutip dari jasad para korban ditemukan tinggal tulang dan tengkorang. Ia memperkirakan para korban sudah 6 bulan dikubur. Namun untuk mengetahui detail umur jasad korban diterjunkan tim Disaster Victim Identification, DVI. Sementara itu, Kepala Bidang Kabid Dokes Polda Jateng, Kombes Sumihastri Purwanti, mengungkapkan 9 dari 12 jasad korban telah diperiksa tim forensik Bidokes Polda Jawa Tengah. Dari 9 korban tersebut, 6 diantaranya merupakan laki-laki dan 3 lainnya perempuan. Dugaan sementara, para korban meninggal sekitar 6 bulan hingga 24 bulan yang lalu. Usianya antara 25 hingga 50 tahun. Kami perkirakan waktu kematian antara 6 bulan sampai 24 bulan. Pungkasnya. Kombes Sumihastri menambahkan para korban meninggal karena racun. Racunnya jenis apa nanti menunggu hasil laboratorium forensik, bebernya. Mbah Slamet orang tertutup, Kepala Desa Balun, Mahbudiono, mengungkapkan pelaku dikenal tertutup dalam kesehariannya. Bahkan, Mbah Slamet juga jarang bergaul dengan warga. Mahbudiono mengatakan soal profesi atau pekerjaan yang dilakoni Mbah Slamet tidak jelas. Namun, ia akhirnya mengetahui soal Mbah Slamet yang dikenal sebagai dukun pengganda uang saat ada seorang korban warga asal Pekalongan yang membeberkan hal tersebut. Sempat ada yang datang menemui saya. Ia warga Palembang, bilang ketemu Mbah Slamet ingin menemui keluarganya. Jelasnya, Senin. Sementara, soal ladang yang digunakan sebagai tempat penguburan korban, kata Mahbudiono, adalah milik orang tua Mbah Slamet. Saya tahu ada 1 mayat saja merinding, apalagi ini banyak sekali. Masyarakat juga resah dengan adanya kejadian seperti ini, katanya. Diketahui, rumah Mbah Slamet berada di lokasi pinggiran bersebelahan dengan sungai dan berjauhan dengan tetangga lainnya. Karena itu, menurut Mahbudiono, lantaran faktor tersebut Mbah Slamet cuek. Karena jauh dari warga yang lain artinya orang-orang juga cuek, ungkapnya. Senek 49, istri Mbah Slamet, mengatakan selama ini suaminya tidak jelas pekerjaannya. Ia hanya mengetahui sang suami bekerja serabutan. Namun, kini dirinya terkejut setelah mengetahui kasus yang menjerat sang suami yang dinikahinya selama 25 tahun tersebut.
Sene pun mengaku tak mengetahui Mbah Slamet membuka praktik dukun pengganda uang. Hanya saja, Sene mengakui sang suami memang kerap menerima tamu. Meski demikian, Sene mengaku jarang berinteraksi dengan para tamu itu. Saat bertemu tamu, Mbah Slamet kadang melakukan ritual di sebuah ruangan di depan rumah. Katanya ada ritual yang dilakukan di dalam ruangan depan rumah, tapi cuma sebentar. Tamu tidak pernah menginap, katanya. Selasa tanggal 4 April tahun 2023. Sene juga mengakui selama 1 tahun terakhir tak lagi satu rumah dengan Mbah Slamet. Hal itu terjadi sejak sang suami bertemu dengan seseorang asal Pagentan. Meski begitu, Mbah Slamet masih menafkahinya. Memang kerap kasih uang, tapi tidak tahu dari mana uang itu. Red, ungkapnya. Sene mengaku tak terpengaruh dengan kasus yang menjerat sang suami. Apalagi, masyarakat di lingkungannya juga tidak berubah sikap.